Hai hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Spy. Film ini merupakan sebuah film aksi komedi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Paul Feig dan diperankan oleh banyak sekali cast-cast ternama seperti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, dan juga Jude Law. Film ini akan menceritakan seorang wanita yang tadinya adalah operator biasa, kemudian dikirim menjadi agen rahasia. Oke, saya ingatkan berkali-kali bahwa ini adalah konten full spoiler. Kemudian buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe guys. Semoga buat kalian yang udah subscribe, yang cowok makin ganteng dan yang cewek makin glowing. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang agen bernama Bradley Fine yang sedang menjalankan sebuah misi. Misinya kali ini adalah untuk menginterogasi seorang mafia bernama Tihomir Boyanov. Fine bertanya mengenai bom nuklir yang keberadaannya hanya diketahui oleh Tihomir. Namun saat Fine sedang menodongkan senjata kepada Tihomir, Fine malah bersin dan tak sengaja malah membunuhnya. Dan misi kali ini pun gagal total guys. Akhirnya Fine pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Fine dibantu oleh Susan Cooper sebagai operator yang mengarahkan jalan kabur untuk Fine. Fine dengan mudah mengetahui keberadaan musuh dengan bantuan informasi yang diberikan oleh Susan. Namun saat sedang di kapal, Fine malah ditembaki oleh semua musuh dan membuatnya kesulitan untuk meraih kemudi. Dan lagi-lagi Susan membantunya dengan mengirimkan rocket launcher untuk menyingkirkan para musuh di sana. Setelah itu, Fine pun berhasil kabur dengan aman. Fine pun memberikan rasa terima kasihnya dengan mengajak Susan untuk dinner berdua. Dan terjadi hal lucu ketika Susan mengira bahwa hal unik yang ada di depannya adalah makanan. Dan ternyata itu adalah serbet guys. Lalu Fine memberikan sebuah kotak perhiasan kepada Susan. Susan mengira itu adalah kotak yang berisikan perhiasan yang mewah. Tapi ternyata kotak yang ia buka malah berisikan kalung bergambar cupcake. PHP cuy. Esoknya, Fine kembali menerima misi, yaitu menangkap Raina Boyanov. Raina adalah anak dari Tihomir, dan ternyata ia juga mengetahui keberadaan bom nuklir disimpan. Dan Fine pun berangkat menuju lokasi Raina berada. Fine dikirim menuju rumah Raina. Namun ada hal yang janggal karena minimnya pengamanan di sana. Hanya ada 2 penjaga yang muncul dan dengan mudah Fine kalahkan. Namun saat sedang lengah, tiba-tiba Raina muncul dengan mendodongkan pistol kepada Fine. Fine yang tidak berkutik pun akhirnya ditembak dan Fine dinyatakan meninggal dalam misi ini. Lalu Raina mengatakan bahwa ia juga mengetahui seluruh nama-nama agen CIA. Dia juga menyebutkan nama Rick Ford dan Karen Walker, yaitu salah 2 dari agen-agen CIA. Lalu digelarlah upacara kematian yang diadakan di kantor CIA. Elaine yang bertugas sebagai wakil direktur mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Bradley Fine yang gugur di dalam misi. Setelah itu, Elaine mendiskusikan rencana lanjutan mengenai misi dalam mencuri bom nuklir yang rawan akan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Pada pertemuan itu terdapat beberapa agen termasuk Ford. Ford meminta kepada Elaine agar memberikan misi ini kepadanya. Namun Elaine menolaknya karena identitas Ford sudah diketahui oleh musuh. Akhirnya Susan pun mengajukan agar dirinya lah yang dikirim sebagai agen lapangan pada misi kali ini. Alasan Susan mengajukan dirinya sebagai agen karena sebenarnya ia memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang agen dan juga identitas Susan belum diketahui oleh musuh. Elaine pun menyetujui permintaan Susan dan memberikan identitas baru untuknya serta senjata rahasia yang biasanya dipakai oleh agen. Is it a
Elaine wanted you to only be carrying items of Susan pun berangkat ke Paris dengan identitas barunya. Susan menyamar sebagai janda yang baru saja kehilangan suaminya. Gaya rambut dan pakaiannya pun diubah. Sesampainya ia di sana, ia diantarkan menuju sebuah hotel kumuh yang mengerikan. Susan ditempatkan di hotel kumuh agar penyamarannya lebih sempurna. Pada misi kali ini, Susan akan dibantu oleh Nancy yang bertugas sebagai operatornya. Saat Susan akan beristirahat, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Ford yang tiba-tiba berada di dalam kamarnya. Ford mengatakan ia akan mengambil alih misi ini. Namun Susan mengatakan bahwa ia mampu dan menyuruh Ford agar tidak mengganggunya. Ford tidak peduli dengan omongan Susan dan langsung pergi dari sana. Esoknya Susan langsung menjalankan misi yang tujuannya adalah untuk mencari Sergio De Luca. Sergio De Luca adalah orang yang akan menjadi penengah antara Reina, si pemegang bom, dan calon pembeli. Namun ternyata kantor milik De Luca sudah terbakar dan Susan menyimpulkan bahwa De Luca sudah mengetahui keberadaan agen CIA di sana. Dan benar saja, ternyata keberadaan Ford sudah diketahui dan dicurigai. Namun Ford tidak mengaku dan malah menyalahkan Susan. Lalu Ford pun pergi. Namun ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Saat Ford sedang lengah, orang itu menukar tas milik Ford, kemudian langsung pergi dari sana. Ford tidak sadar kalau tasnya sudah ditukar. Akhirnya Susan pun mengejarnya untuk memberitahu hal itu kepada Ford. Tapi Ford malah masuk ke dalam kerumunan orang yang sangat ramai, dan Susan makin kesulitan untuk memberitahu Ford. Akhirnya Susan pun naik ke atas panggung di sana dan mengambil mic dari seorang penyanyi, kemudian langsung memanggil Ford dan memberitahunya mengenai tasnya yang sudah ditukar. Ford pun kaget karena tasnya berisikan bom yang sebentar lagi akan meledak. Akhirnya ia pun berlari lalu melemparkan tas itu ke sungai. Untungnya Susan sigap dan semua orang selamat dari ledakan itu. Tapi karena kehebohan yang Susan buat, penyamaran miliknya pun terbongkar. Ada satu orang mata-mata musuh yang melihatnya lalu memfotonya. Susan pun mengejarnya dan mata-mata itu kabur ke sebuah gedung kosong. Susan naik ke gedung itu dengan perlahan. Lalu tiba-tiba mata-mata itu menyergapnya dan menodongnya dengan pisau. Susan pun melawan balik dengan menodongkan pistol. Tapi pistolnya tidak ada peluru. Akhirnya ia pun menendang mata-mata itu sampai jatuh dan tertusuk sebuah besi bekas reruntuhan. Susan yang melihat itu pun sampai muntah dan muntahnya malah mengenai mayat tadi. Setelah itu Susan pun pingsan. Untungnya Susan berhasil membunuh mata-mata tersebut dan juga ia berhasil merebut kamera miliknya. Identitasnya pun masih aman dan ia masih bisa melanjutkan misinya kali ini. Dari kamera itu juga Susan mendapatkan informasi menuju sebuah nama, yaitu Renaldo. Lalu Susan menyuruh Nancy untuk menyelidiki nama itu dan ternyata Renaldo adalah nama sebuah mobil milik Tihomir. Setelah dilacak, Susan mendapatkan informasi mengenai De Luca yang sedang berada di Roma. Akhirnya Susan pun berangkat menuju Roma menggunakan identitas penyamaran yang baru. Susan tiba di Roma dengan identitas barunya, yaitu sebagai pecinta kucing. Ia dijemput oleh seorang agen yang bernama Aldo. Aldo cukup mengganggu karena memiliki sifat yang suka menggoda wanita. Susan juga habis digodanya. Susan diturunkan di depan hotel dan saat itu juga ia melihat De Luca yang baru saja turun dari mobil. Lalu Susan pun mengganti samarannya dan mengubah dandanannya. Itu semua agar memudahkannya untuk masuk ke hotel tersebut dan lebih mudah untuk mendekati De Luca. Akhirnya Susan pun masuk ke hotel itu. Namun ia memiliki masalah karena hanya nama terdaftar saja yang boleh masuk hotel tersebut. Untungnya Ford membantu dan mengatakan kepada pelayan bahwa Susan sudah bersamanya. Setelah agak menjauh, Ford malah memarahi Susan dan menyuruhnya agar tidak mengacau di sana. Lalu setelah itu, Susan malah masuk ke ruangan tempat De Luca bermain poker. Tapi Susan diusir dari ruangan itu karena memang itu adalah ruangan khusus dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke sana. Sotoy banget emang nih cewek ya. Setelah itu dia malah melihat ada Reina di sana.
Tapi Susan melihat ada orang yang ingin meracuni Reina. Susan bimbang karena tentunya ia sangat senang jika melihat Reina mati, apalagi seperti diketahui bahwa Reina sudah membunuh Vine. Namun Reina adalah satu-satunya orang yang tahu keberadaan bom nuklir. Akhirnya Susan pun memilih untuk menyelamatkan Reina dan juga memberitahunya bahwa minumannya sudah diracuni. Lalu Reina pun mencari orang yang menuangkan racun pada minumannya dan menyuruhnya meminum minuman tersebut. Dan benar saja, orang itu keracunan sampai-sampai tenggorokannya hancur, guys. Reina pun berterima kasih kepada Susan. Sebagai ucapan terima kasih, Reina mengajak Susan untuk ikut dengannya menuju Budapest menggunakan jet pribadi miliknya. Dengan senang hati Susan pun ikut, apalagi Reina memang target yang sudah Susan incar. Tapi ketika di pesawat, Susan diracuni dan dicek seluruh barang bawaannya. Untungnya penyamarannya masih berhasil dan Reina tidak curiga sedikit pun kepada Susan. Tapi tiba-tiba ada seorang awak pesawat yang menodongkan senjata kepada Reina. Karena takut kehilangan Reina, akhirnya Susan pun lagi-lagi menyelamatkan Reina dengan membunuh pria tersebut. Namun Reina jadi curiga kepadanya karena melihat kemampuan Susan yang sebenarnya. Reina pun akhirnya menodongkan pistol kepadanya. Namun Susan lagi-lagi beralasan bahwa ia adalah bodyguard yang sengaja dikirimkan oleh ayahnya Reina. Reina pun percaya dengan seluruh alasan yang Susan buat dan kini Susan malah menjadi bodyguard pribadinya. Sampailah mereka di Budapest. Tapi saat di Budapest, Susan malah bertemu dengan Nancy di sana. Ternyata Nancy dikirim oleh Elaine untuk melacak keberadaan Susan karena Susan sudah hilang kontak dengannya sejak kemarin. Tapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Reina datang dan bertanya siapakah orang yang bersama dengan Susan. Susan pun mengatakan bahwa Nancy adalah mata-mata pribadinya. Dan lagi-lagi, Reina masih percaya dengan Susan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menembaki Reina dari dalam mobil. Namun untungnya, tembakan itu tidak mengenai Reina. Susan pun berinisiatif untuk mengejar mobil tersebut. Mengejar sebuah mobil bukanlah hal yang sulit bagi Susan. Setelah mampu melumpuhkan orang di dalam mobil itu, Susan pun menghampiri mobil tersebut. Ternyata orang yang ada di dalam mobil itu adalah Karen Walker, rekannya sesama agen di CIA. Susan pun meminta maaf karena tidak tahu bahwa orang yang di dalam mobil itu adalah Karen. Tapi tiba-tiba Karen malah menodongkan pistol ke arah Susan dan hendak membunuhnya. Ternyata Karen adalah agen CIA yang menjalankan double agent, yaitu dia adalah agen yang berkhianat. Namun untungnya ada seseorang yang menyelamatkannya dan menembak Karen dari kejauhan. Susan pun kebingungan karena ia tidak tahu siapakah orang yang sudah menyelamatkannya. Tapi tanpa pikir panjang, ia pun pergi dan kembali untuk menemui Reina. Get your motherfucking asses up here! Now! Malamnya, Susan dibantu oleh Aldo dan Nancy. Mereka berpura-pura menjadi bodyguardnya Reina yang akan bertransaksi di sebuah konser milik 50 Cent. Ternyata orang yang akan bertransaksi dengan Reina adalah salah satu komplotan yang ia bunuh saat di Paris kemarin. Susan pun menyuruh Nancy agar mengacaukan konser itu dan tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dari calon pembeli bom. Akhirnya Nancy pun naik ke atas panggung dan langsung memeluk 50 Cent. Kemudian ia mengaku bahwa ia sangat mencintai 50 Cent. Setelah itu Susan pun langsung menghampiri wanita si calon pembeli dan menangkapnya. Namun Ford lagi-lagi muncul dan malah mengacaukan rencana Susan. Akhirnya wanita itu pun berhasil kabur dari sana dan Susan pun langsung mengajarnya. Wanita itu kabur ke sebuah dapur dan kemudian terjadi pertarungan sengit dengan Susan. Walaupun Susan sudah berhasil menusukkan pisau ke telapak tangan wanita itu, tapi ia masih bisa melawan dan hendak menusuk Susan dengan pisau yang ia pegang. Tapi untungnya ada yang menyelamatkan Susan dan membunuh wanita itu dengan lemparan pisau yang tepat menusuk dadanya. Lalu Reina pun muncul dan Susan mengira bahwa Reina lah yang melempar pisau itu. Tapi ternyata Reina bilang bahwa dia tidak melakukan hal itu. Namun yang melakukan hal itu adalah Vine yang muncul di hadapan Susan. Susan pun kaget karena
mengira bahwa Fine sudah mati. Lalu setelah itu Susan pun ditangkap dan dibawa menuju sebuah ruangan. Setelah bangun dari pingsan, Fine mengaku bahwa ia sudah berkhianat dan sekarang berada di pihaknya Reina. Lalu Reina menodongkan pistol kepada Susan dan berencana untuk langsung membunuhnya. Tapi untungnya pistol itu tidak berisikan peluru dan Susan pun masih selamat. Setelah itu Susan dibawa ke ruangan lain yang ternyata sudah ada Aldo di sana. Dan lagi-lagi, ya, seperti biasa Aldo malah menggoda Susan. Gak tahu tempat emang nih orang. Lalu tiba-tiba Fine malah menghampirinya dan mengatakan bahwa ia berpura-pura berada di pihaknya Reina. Ia juga memalsukan kematiannya agar Reina yakin kepadanya. Susan pun percaya dengan Fine. Dan Fine pun izin pergi untuk melanjutkan misi ini dan akan menuju villa milik DeLuca. Di villa itu akan dilakukan transaksi penjualan bom nuklir milik Reina yang akan dijual kepada Dudaev yang adalah seorang teroris. Setelah Fine pergi, Susan malah ingin menyusul Fine dan ia pun kabur dari sana dengan bantuan Aldo. Susan pun sampai di Villa DeLuca dan berhasil masuk dengan menipu penjaga di sana terlebih dahulu. Susan masuk dan langsung menodongkan pistol kepada DeLuca. Lalu Susan pun balik ditodong oleh anaknya DeLuca. Tapi Susan berhasil meyakinkan DeLuca bahwa sebenarnya DeLuca membutuhkan bantuannya. Susan mengatakan bahwa Dudaev sangat berbahaya dan terkenal selalu membunuh orang yang sudah bertransaksi dengannya. Susan menjanjikan keamanan bagi DeLuca dan Reina karena Susan dan Fine mampu mengatasi Dudaev. Susan juga mengatakan bahwa ia dan Fine sudah berkhianat dari CIA dan ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan ini. Akhirnya DeLuca pun setuju dengan argumen yang Susan berikan dan menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. Singkat cerita, Dudaev datang dan transaksi pun berhasil. Namun ternyata DeLuca berkhianat dengan membunuh Dudaev dan para anak buahnya. Kemudian ia malah mencuri bom dan permata milik Dudaev. Tapi Susan tidak diam saja dan ia menembaki seluruh anak buah milik DeLuca. Semuanya berhasil Susan bunuh, namun DeLuca hilang. Saat Susan sedang lengah, DeLuca muncul dan langsung menembakinya dengan pistol. Namun untungnya Fine sigap dan melindungi Susan dari tembakan itu. Lalu DeLuca pun kabur dan menaiki helikopter miliknya. Susan pun mengejarnya dan bergantungan di kaki helikopter. Namun lagi-lagi Ford muncul dan malah mengacau. Nih orang rese banget. Ia malah ikut bergelantungan di kaki Susan. Lalu Ford berusaha naik ke helikopter dengan memanjat badan Susan. Tapi dia malah terpeleset dan jatuh ke danau. Mampus. Lalu Susan naik ke helikopter, namun DeLuca sudah bersiap menodongkan pistol kepadanya. Susan pun mengalihkan perhatiannya dengan melemparkan bom dan juga permata. Kemudian Nancy muncul dan menembak DeLuca sampai terjatuh. Misi Susan pun sukses dan semuanya mengucapkan selamat atas tindakan heroik yang sudah Susan lakukan. Lalu Fine datang dan mengajak Susan untuk kencan yang sebenarnya kali ini. Namun Susan malah menolaknya dan mengatakan bahwa nanti malam ia akan makan malam bersama dengan Nancy. Dan Fine pun mewajarkan hal tersebut. Kemudian mereka pergi dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kalian memiliki sebuah kemampuan, maka janganlah malu untuk menunjukkannya dan juga jangan sia-siakan kemampuan yang kalian miliki. Jika kalian menyia-nyiakan kemampuan yang kalian miliki, maka kalian akan berakhir menjadi pecundang saja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe, kalian luar biasa. Semoga kalian suka pada film-film yang kami sajikan. Sampai bertemu di konten kami selanjutnya. Bye-bye.